Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satriandi Caksono dari kelas 11 Kimia Industri A akan menjelaskan tentang absorpsi. Pertama ada istilah-istilah dalam proses absorpsi. Yang pertama ada absorpsi, yang kedua absorben, yang ketiga absorbat, yang keempat absorber. Pertama, absorpsi. Absorpsi adalah suatu proses pemisahan suatu komponen gas dengan cara memasukkannya ke dalam cairan solvent atau pelarut sehingga terjadi pelarutan gas yang akan dipisahkan ke dalam pelarut. Jenis-jenis absorpsi. Yang pertama, fisika. Absorpsi fisik merupakan absorpsi di mana gas terlarut dalam cairan penyerap tidak disertai dengan reaksi kimia. Contoh, absorpsi gas dengan H2S dengan air. Yang kedua, kimia. Absorpsi kimia merupakan absorpsi di mana gas terlarut dalam cairan penyerap disertai dengan reaksi kimia. Contoh, absorpsi gas CO2 dengan NaOH atau MEA. Selanjutnya, absorben. Absorben adalah cairan yang dapat melarutkan bahan yang akan diabsorpsi pada permukaannya, baik secara fisik maupun secara kimia. Dan absorben ini sering disebut sebagai cairan pencuci. Contohnya, air, NaOH, asam sulfat. Yang ketiga, absorbat. Absorbat adalah zat atau bahan yang akan dilarutkan atau diserap oleh cairan pelarut atau absorben. Zat ini biasanya berubah gas. Contoh, gas CO2 dan gas H2S. Selanjutnya, absorber dan jenisnya. Absorber adalah suatu kolom atau tabung tempat terjadinya proses pengabsorpsi atau penyerapan, penggumpalan, dari zat yang dilewatkan di kolom atau tabung tersebut. Proses ini dilakukan dengan melewatkan gas yang terkontaminasi oleh komponen lain dan zat tersebut dilewatkan ke kolom ini di mana terdapat fase cair dari komponen tersebut. Jenis-jenis absorber yaitu 1. Weighted wall column, 2. Spray tower, 3. packed bed column, 4. plate column, dan 5. bubble column. Pertama, weighted wall column. Weighted wall dapat digunakan untuk menentukan koefisien perpindahan massa gas atau cairan dan perhitungan desain menara penyerapan, menentukan kondisi kontak cairan ke fase gas, dan perilaku cairan dan gas pada kondisi yang berbeda. Data yang diperoleh akan digunakan oleh simulasi perangkat lunak untuk mengetahui kondisi operasi dari peralatan perpindahan massa seperti destilasi dan penyerapan. Keuntungan weighted wall column: 1. Konstruksi sederhana, 2. Perawatan mudah, 3. Perpindahan massa baik. Kekurangannya, pemasangan yang tidak tepat menyebabkan air tidak mengalir ke seluruh dinding. Selanjutnya, spray tower. Spray tower adalah absorber yang memungkinkan terjadinya kontak secara terus-menerus antara dua fase dengan menggunakan nozzle. Nozzle dapat ditempatkan pada ketinggian yang berbeda-beda di dalam kolom. Tetesan yang terbentuk dengan ukuran yang lebih besar akan menghasilkan area permukaan besar untuk melakukan kontak ke aliran gas. Tetesan dengan ukuran yang lebih kecil menghasilkan area pertukaran yang lebih besar. Keuntungan spray tower: 1. Penurunan tekanan rendah, 2. Laju alir dapat diatur dengan nozzle. Kekurangannya, membutuhkan energi pompa yang besar dan perpindahan massa yang sedikit. Yang ketiga, packed bed column. Packing merupakan suatu bahan yang memiliki berbagai bentuk dan digunakan pada packed tower dengan tujuan memperbesar luas permukaan kontak antara gas dan cairan. Beberapa kriteria pemilihan packing adalah: 1. Memiliki luas permukaan yang besar, 2. Memiliki ruang kosong yang besar untuk memperkecil penurunan tekanan, 3. Memiliki berat jenis yang kecil, 4. Tahan terhadap korosi, 5. Ekonomis. Keuntungannya, penurunan tekanan aliran gas rendah, lebih ekonomis di dalam operasi cairan korosif karena ditahan untuk packing keramik. Yang keempat, ada plate column. Mekanisme penggunaan plate column adalah campuran awal yang akan dipisahkan, dimasukkan ke dalam kolom, dan turun ke bagian bawah kolom. Di dalam kolom, downcomers akan menyalurkan cairan dari satu piringan ke piringan yang berikutnya. Contoh penggunaan plate column di industri meliputi penghapusan partikel berukuran mikron dan senyawa organik yang mudah menguap. Keuntungannya, dapat digunakan untuk laju alir besar, 2. Efisiensi tinggi, 3. Menyiapkan kontak lebih besar antara dua fase cairan. Kekurangannya, harga perawatan tinggi, pengotor dapat menyumbat plate. Yang terakhir, bubble column.
Bubble tower adalah salah satu jenis absorber yang memiliki pengaduk sehingga akan terbentuk aliran gas berupa gelembung-gelembung kecil dan bertindak sebagai agitator. Gas masuk di bagian bawah melalui distributor gas atau sparger dan akan tersebar dalam bentuk gelembung melalui aliran cairan. Kecepatan gelembung-gelembung untuk bergerak dipengaruhi oleh ukurannya. Semakin besar gelembung, semakin besar kecepatannya. Begitu juga sebaliknya. Keuntungan bubble column: 1. Konstruksi sederhana. 2. Efisiensi tinggi. Kekurangannya dapat terjadi backmixing dan penurunan tekanan cukup tinggi. Maaf bila ada kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.